Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita semua diutus olehnya. Relakah saudara memberi diri untuk diutus bagi pekerjaan Tuhan? Jangan kekhawatiran menghalangi, karena kita dibekali dengan firman Tuhan dan Roh Kudus lengkap beserta kuasanya. Mari kita melatih diri bersama, melakukan pekerjaan Yesus, menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan pekerjaan Yesus. Dan saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah Blessing Revival. Kami telah menyiapkan info untuk 1 minggu ke depan. Untuk papa mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Mari berdoa bersama, menyerahkan segala beban kita ke hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam pukul 19.00 setiap hari Selasa melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, untuk para pemuda, jangan lupa ya selalu ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, online melalui grup WhatsApp UTRC. Dan tentunya Blessing Revival akan selalu hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, dan online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk engkau dan aku untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, ini setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Sungguh biarlah Engkau Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami. Kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, di mana saja yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati. Sungguh Tuhan, Engkau memberikan kelegaan untuk setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita muliakan Dia, kita bersorak bagi Dia. Karena Dia Tuhan yang telah berperang ganti kita. Bertepuk tanganlah buat Tuhan, beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
selamatkan saudara dan saya. Berikanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, Sama-sama katakan. bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang berperang bagi setiap kami. Sebab hidup kami sungguh-sungguh ada di tangan. Kau yang menolong kami. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Amin. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai
kami sembah. Engkau Tuhan yang kami banggakan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah badai hidup, Engkau tetap menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kusembah. Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, aku akan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Musik sendiri dan mengalunkan lagu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sedang di dalam kesulitan saat ini. Rasanya badai itu begitu besar. Bahkan rasanya semuanya mustahil. Kesulitan demi kesulitan membuat kita seperti tidak berdaya. Bahkan permasalahan demi permasalahan membuat kita seperti tidak kuat. Nyerah aja rasanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah kekuatan. Sungguh Dia Allah yang memberikan kekuatan. Dia sahabatmu yang selalu ada bersama-sama dengan engkau. Dan Dia Tuhan, wow, Dia luar biasa. Dia Allah yang kita sembah. Dia mau berkata, sahabatku, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan untukmu. Saudaraku, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Kau menjadikan aku menjadi sahabat yang selalu bersama-sama dengan hidupku. Kau yang mengerti hatiku. Kau yang mengerti hidup. Ku sembah Kau Allahku,
kami andalkan. Tiada yang lain yang bisa kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jemahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk segalanya yang Tuhan nyatakan dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan membuka hati kami. Untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau memberikan pengertian untuk setiap kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan melalui firman Tuhan, sungguh-sungguh kami dikuatkan. Sungguh-sungguh kami boleh dilegakan. Sungguh-sungguh semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kita semua disatukan di dalam satu roh, ya. Untuk kita boleh bersama-sama pagi ini beribadah, dan saya percaya juga ibadah kita adalah ibadah yang mendatangkan berkat dan menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, itu yang penting. Baiklah, pagi ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 8. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai 20 yang bagian A. Kejadian pasal 8 ayat 18 mulai, saya akan bacakannya buat saudara, tapi kalau saudara mau juga membaca dengan suara yang keras boleh ya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Amin. Kita melihat ayat ini dilatar belakangi oleh peristiwa yang besar yang pernah terjadi di seluruh bumi. Di mana Tuhan Allah menghukum bumi, menghukum dunia karena kejahatan manusia. Dan Alkitab menyaksikannya kepada kita bahwa Nuh adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan sehingga dia boleh diselamatkan. Hari ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Bagian yang pertama saya ingin membahas apa yang dipersembahkan oleh Nuh ketika dia diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam ayat 20 tadi dikatakan bahwa Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini adalah ungkapan pertama di dalam Alkitab berbicara tentang mezbah.
Jadi mezbah Nuh ini adalah mezbah pertama kalau kita baca ya di dalam Alkitab. Luar biasa. Mezbah itu artinya tempat untuk mempersembahkan korban, ya. Dan apa yang dikorbankan oleh Nuh? Apa yang dipersembahkan oleh Nuh? Nah, sekali lagi di dalam ayat 20 dikatakan dia mempersembahkan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Apa artinya ini? Ya, Nuh tentu sudah tahu mana binatang yang haram dan mana yang tidak haram. Kau tahu? Ya, pada saat Nuh akan masuk ke dalam bahtera, Tuhan telah berkata-kata kepadanya bahwa dia harus memasukkan 7 pasang binatang yang tidak haram dan 1 pasang yang haram. Ya, jadi Nuh tahu membedakan mana binatang yang haram, mana yang tidak haram. Dan Nuh dia mempersiapkan persembahannya. Ya, dia memilih mana persembahan yang menyukacitakan hati Tuhan. Dan Nuh tahu persis kenapa. Karena dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan Allah. Orang yang bergaul dengan Tuhan Allah, dia pasti tahu apa yang menyukacitakan hati Tuhan. Dan Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan minta persembahan dari Nuh. Tidak. Tidak. Tapi Nuh tahu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika saya membaca, Nuh mempersembahkan persembahan yang tidak haram. Saya menyadari benar bahwa Nuh ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Dan ketika saya melihat kembali di dalam kitab Kejadian pasal 4, coba kita lihat ya, tentang persembahan, mempersembahkan persembahan. Saya ingat kisahnya Kain dan Habel. Ya, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Di sana dikatakan seperti ini. Ya, Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain mempersembahkan persembahan dari hasil tanahnya karena dia adalah seorang petani. Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari, Alkitab berkata, dari anak sulung kambing dombanya. Sama-sama mempersembahkan, tapi caranya berbeda. Ya. Kalau dikatakan oleh Alkitab Kain dia mempersembahkan, tapi memang tidak diceritakan apakah dia mempersembahkan begitu saja dengan sembarangan atau pilihan atau gimana, tidak dijelaskan. Tapi satu hal yang pasti, persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Kembali ke Nuh. Nuh dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Habel mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau dikatakan Nuh mempersembahkan binatang yang tidak haram, berarti dia tidak sembarangan di dalam dia mempersembahkan. Karena dia tahu kepada siapa dia akan memberikan persembahan ini. Dia tidak sembarangan, ya. Dia benar-benar mempersiapkannya. Dan bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 4, di sana dikatakan bahwa Habel
Dia mempersiapkan persembahannya itu dengan iman. Ya, iman di sini bukan berarti Habel ingin mempersembahkan persembahannya supaya dia makin diberkati oleh Tuhan, bukan itu. Ya, tapi Habel dia mempersembahkan persembahannya dengan iman karena dia tahu. Apa yang dia tahu? Segala yang dia dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Persembahan perlu dilakukan atau diserahkan dengan persiapan yang terbaik dan dengan iman. Suatu saat, ada sebuah kesaksiannya, suatu saat di dalam persembahan jemaat, ketika penghitung persembahan mengumpulkan dan menghitung persembahan, didapati ada uang yang tinggal separuh. Apa maksudnya ini? Mungkin orang itu dia tidak sengaja untuk menyerahkan persembahan yang model ini. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak mempersiapkannya. Dia tidak sengaja, mungkin asal ambil lalu dia masukkan. Dan dia pun mungkin tidak tahu kalau uang itu uang yang sobek atau yang tinggal separuh. Bapak Ibu, persembahan perlu dipersiapkan. Persembahan perlu diserahkan dengan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang mengakui bahwa segala yang aku punya bukan dari diriku, tetapi dari Tuhan yang memberkatinya. Yang kedua yang kita lihat adalah bagaimana sikap Nuh. Ya, dapat dilihat dari responnya Tuhan terhadap persembahannya Nuh. Responnya Tuhan kita baca di dalam ayatnya, kembali ke Kejadian ya. Kejadian 8 ayat 21. Ya, ayat 21 kita lihat di sana. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya dan seterusnya. Responnya Tuhan luar biasa terhadap apa yang dipersembahkan oleh Nuh. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mencium persembahan yang harum. Artinya apa? Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Nuh mempersembahkan persembahannya dengan sikap hati yang tulus, tidak terpaksa, bukan untuk menyogok Tuhan. Halo? Bukan untuk menyogok Tuhan supaya Tuhan lebih memberkati. Bukan mancing berkat. Sikap Nuh jelas, tulus. Bukan sebuah keterpaksaan. Tidak dengan sembarangan. Bukan untuk mancing berkat. Loh, bukankah firman Tuhan berkata Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda? Benar, firman Tuhan benar, tidak salah. Tapi ingat, motivasimu di dalam mempersembahkan persembahan itu harus jelas. Kalau itu terjadi itu bonus dari Tuhan buat engkau. Tetapi sikap hatimu harus benar. Jangan mancing berkat. Apalagi di dalam event-event yang besar, biasanya di saat akan menyerahkan persembahan, WLK ataukah yang berdoa untuk persembahan, biasanya ada embel-embelnya. Saudara, jangan terpengaruh dengan itu. Mari kita belajar untuk memiliki sikap hati yang benar di dalam kita mempersembahkan. Kalau toh kita makin diberkati, itu adalah bagian Tuhan. Tapi bagian kita adalah mempersembahkan di dalam ketulusan
tanpa embel-embel. Tetapi hanya satu, karena saya mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Itu motivasi yang benar. Di dalam New International Version, di sana dikatakan pleasing aroma. Apa itu? Ketika Tuhan mencium aroma persembahannya Nuh, ya, dikatakan bau harum yang menyenangkan, ya. Ada bau harum tapi tidak menyenangkan, ya. Tapi yang Tuhan cium adalah bau harum yang menyenangkan. Selanjutnya di dalam King James Version di sana dikatakan sweet savor. Apa itu? Bau yang manis. Wah, saya membayangkan betapa Tuhan itu tersenyum melihat persembahannya Nuh. Saya percaya tidak ada seorang pun yang suka pahit. Ya, kalau pahit itu biasanya dilepeh, dibuang. Ya, tapi kalau manis diteruskan, walaupun dalam keadaan tidur biasanya kalau ada yang telet ya di bibir kita dengan gula gitu ya atau permen, kita gitu-gituin kan. Kenapa? Karena enak. Mari hari ini jemaat Tuhan, umat Tuhan, mari kita belajar dari seorang Nuh, di mana dia mempersiapkan persembahannya dan juga dia menyerahkan dengan sikap hati yang tulus, sikap hati yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, bagaimana dengan persembahan kita? Sudahkah kita mempersembahkan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Sehingga pada saat saudara mempersembahkannya, Tuhan mencium aroma yang manis, aroma yang menyenangkan. Mari kita memiliki sikap hati yang benar dan menyerahkan persembahan kita tidak dengan sembarangan. Ingat, Tuhan itu, kalau boleh saya katakan, tidak memerlukan sebetulnya apa yang kita persembahkan. Karena seluruh dunia dan surga adalah miliknya Dia. Ya, Dia tidak butuh itu. Tapi kalau toh Dia mencium manisnya persembahanmu, itu menyenangkan hatinya. Luar biasa. Ya. Saya pun mengingatkan, maaf kalau saya berkata-kata terlalu kasar. Tuhan bukan seorang pengemis. Sehingga seringkali kita dengan sembarangan mempersembahkan persembahan kita. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mempersembahkan persembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Yang selanjutnya, bagian yang ketiga. Apa sih alasannya Nuh untuk mempersembahkan persembahan, padahal Tuhan tidak meminta daripadanya? Alasannya Nuh kita bisa lihat ada beberapa hal. Tetapi yang terutama dari semua itu adalah tanda terima kasih. Tanda ucapan syukur itu yang dilakukan oleh Nuh. Ucapan syukur atas apa? Kalau boleh saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, Nuh bersyukur atau berterima kasih. Karena setidaknya, ya ini ada ahli-ahli yang telah menghitung berapa lama Nuh di dalam bahtera. Setidaknya ada 371 hari. 1 tahun lebih loh. Ya. Nuh berada di dalam bahtera. Nuh bersyukur. Kenapa? Karena dia diberi kekuatan, diberi kesehatan, dia bersama keluarganya. Mereka sehat selalu di dalam bahtera. Itu adalah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Dan Nuh menyadari itu. Saudara, sadarkah engkau dan aku? Kalau tiap hari engkau bangun pagi, itu adalah karena Tuhan yang telah mengaruniakan hari itu bagimu.
Sadarkah engkau dan adakah ucapan syukur, ucapan terima kasih dari bibir mulutmu? Ataukah semalaman kau sibuk untuk memikirkan hutangmu? Atau kau sibuk untuk memikirkan masalah-masalah kehidupan? Ataukah sepanjang malam kau sibuk memikirkan apa yang aku kerjakan besok? Cukup gak ya waktunya? Belajar. Kalau setiap hari saudara memelekkan matamu di pagi hari, itu adalah karena Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. No, dia bersyukur sama Tuhan. 371 hari di dalam Bahtera bukan hal yang enteng, ya. 371 hari kumpulnya sama binatang-binatang. Ya. Bagaimana rasanya aroma di dalam Bahtera? Kalau Nuh bisa bertahan, itu karena Tuhan. Kalau engkau di dalam hari-harimu, di dalam masalah-masalah kehidupanmu, engkau masih tetap ada hari ini, itu karena Tuhan. Ada masalah gimana dong? Jalan terus bersama Tuhan. Nuh pun demikian. 371 hari dia terus berjalan di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Yang kedua yang saya lihat, Nuh bersyukur. Karena di dalam Bahtera dia tetap terpelihara dengan sempurna. Ya. Emangnya berapa banyak sih makanan yang dimasukkan Nuh ke dalam Bahtera? 1 tahun lebih loh. Ya. 1 tahun lebih. Belum lagi makanan untuk hewan-hewan. Saya melihat ada mukjizat di sini. Ya. Ada mukjizat yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena Nuh berjalan atau mengerjakan visinya Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan dan dia mengerjakan visinya Tuhan, dengar baik. Yang sedikit di tanganmu tidak akan pernah habis. Ada mukjizat Tuhan terjadi. Oleh karena itu kalau saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, mengerjakan visinya Tuhan, jangan pernah khawatir akan apapun juga. Pemeliharaan yang sempurna Tuhan pasti sediakan. Ya. Pasti Tuhan sediakan. Kenapa? Karena kita ingat, kita tahu Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia yang menyuruh Nuh masuk ke dalam Bahtera. Dia pasti akan pelihara Nuh dengan sempurna. Nuh dan siapa? Dan semua yang ada di dalam Bahtera. Karena Nuh pun bertanggung jawab atas makanan, minuman, ya, binatang-binatang yang berada bersama dia. Tidak disebutkan loh di dalam Alkitab, Nuh mengatur strategi. Setiap hari genap puasa. Setiap hari yang 1, 3 gitu makan. Enggak, tidak pernah disebutkan mereka berpuasa. Tapi mereka tetap terpelihara. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya akan pemeliharaan Tuhan? Masa-masa ini bukankah masa yang sulit? Ya. Bukankah hari-hari ini juga kita sedang mengalami masa-masa yang sulit? Itu sebabnya IRC mendorong semua jemaat, semua umat Tuhan jalan sama Tuhan. Kerjakan visi Tuhan. Dan engkau akan melihat pemeliharaannya nyata di dalam hidupmu. Kehadirannya yang ajaib dia nyatakan di dalam hidupmu. Saudara masih punya iman akan hal itu? Hah? Punya iman gak untuk hal itu? Oleh karena itu jangan pernah ya beralih dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Ya, walaupun di dompet tinggal 100 ripis, ya, jalan saja. Tuhanmu adalah Tuhan yang melihat. Tuhanmu adalah Tuhan yang peduli dan tidak stop sampai peduli.
Tuhanmu adalah Tuhan yang bertindak. Ya, percayakan hal ini. Ya, tapi saya pun tidak mengajar saudara. Cukup percaya tok lalu saudara makan tidur. Tidak. Saya katakan tadi, berjalan bersama Tuhan, mengerjakan yang Tuhan katakan atau visinya Tuhan. Di situ saudara akan melihat berkatnya tercurah. Jalan bersama Tuhan bukan berarti makan tidur dan malas, bukan. Jalan bersama Tuhan bukan berarti saudara tidak mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadamu, tidak. Ya. Jalan bersama Tuhan setiap hari. Apa yang kau kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hatimu. Dan di situ kau akan melihat bagaimana berkat atau mujizat itu terjadi. Di situ, ya. Orang yang percaya Tuhan tidak diajari untuk malas. Orang yang percaya Tuhan juga tidak diajari untuk boros. Tapi anak-anak Tuhan diajari untuk rajin dan pandai untuk mengelola. Pada saat saudara dengan hikmat Tuhan mengelola apa yang ada padamu. Engkau keluar seperti biasanya, keluar uang seperti biasanya. Engkau akan melihat itu tidak akan pernah habis. Karena Tuhan tahu untuk mencukupkan setiap kebutuhan kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, jangan pernah meragukan Tuhan. Dan yang ketiga, alasannya Nuh. Ini adalah alasan yang utama dan yang pertama. Alasannya dia adalah karena Nuh telah diselamatkan dari air bah. Bayangkan, Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Saya bacakan. Ya. Kejadian 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan dari 19 aja ya supaya jelas. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Tidak ada yang paling tinggi yang tidak ditutupi oleh air itu. Bahkan dikatakan sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sudah paling tinggi, naik lagi. Ya, 15 hasta lagi di atasnya. Sehingga dikatakan gunung-gunung ditutupinya. 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya, garis bawahi ini ya, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Amin. Saya bisa membayangkan ya, situasinya Nuh pada saat itu. Betapa dia bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada Nuh dan keluarganya. Karena itu saya sangat percaya pada saat Nuh mempersembahkan korban, ya, ada rasa syukur yang sangat-sangat di dalam hatinya. Keselamatan itu jauh lebih penting dari apapun. Ya. Apakah pemeliharaan Tuhan tidak penting? Penting. Apakah kesehatan dan kekuatan tidak penting? Oh, penting. Tetapi keselamatan itu jauh lebih penting dari apapun juga. Dan Nuh sangat bersyukur akan hal itu. Bagaimana dengan kita?
kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Betul atau tidak? Saudara percaya atau tidak? Bahwa engkau dan aku adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan saudara bukan dengan dia membuat bahtera yang besar. Bukan. Dia mengorbankan dirinya. Mungkin hal ini bagi saudara sudah sangat terlalu biasa kali ya. Jadi syukur untuk keselamatan itu mulai luntur dari hidupmu. Pagi ini saya ingatkan kembali. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan buatmu. Karena dia tidak buat bahtera dari kayu. Tidak. Hidupnya, dirinya sendiri dia korbankan bagi saudara dan saya. Untuk sebuah keselamatan. Keselamatan itu penting. Ya. Keselamatan itu penting. Masalah utama manusia bukan makan minum. Masalah utama manusia bukan kekuatan, kesehatan, penghiburan. Bukan. Masalah utama manusia adalah dosa. Siapapun saudara, siapapun saya. Engkau boleh memiliki seluruh dunia. Tapi tidak bisa menyelesaikan masalah dosamu dan dosaku. Hanya satu. Hanya satu yang bisa menyelesaikan dosa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur Bapak Ibu untuk keselamatanmu. Jangan sibuk terlalu fokus pada hal-hal yang lahiriah biasa. Jangan. Bersyukur. Tuhan terima kasih. Engkau menyelesaikan masalah yang utama dalam hidupku. Yaitu dosaku. Dan engkau tidak mengirim orang lain untuk menghapus dosaku. Engkau tidak lagi menyuruh aku untuk mengorbankan binatang. Untuk menghapus dosaku. Tetapi dirimu sendiri datang. Dan engkau mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosaku. Saudara, jangan hal ini kau anggap biasa. Kalau ini kau anggap biasa, maka syukur dari mulutmu untuk keselamatan itu tidak pernah kau lakukan. Karena sudah biasa. Mari hari ini, saya ketuk hati kita kembali sadari bahwa engkau adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan karena pengorbanan. Roma 8 ayat 32. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Di sana dikatakan, Ia, yaitu Tuhan Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Halo, Yesus diserahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan kita? Dulu saya sangat senang dengan ayat ini di bagian yang kedua atau bagian B. Saya menggarisbawahi dulu bahwa bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya menggarisbawahi ini. Saya suka ayat ini. Kenapa saya suka? Karena ada jaminannya, ada janjinya bahwa Dia akan mengaruniakan segala sesuatu bagi saya. Segala sesuatu yang saya inginkan itu pikiran saya. Segala sesuatu yang saya kepingin. Saya mengimani itu. Apakah salah? Ya, tidak terlalu salah juga. Tapi tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Seringkali saya katakan tadi, fokus kita kepada hal-hal yang tidak penting dan melupakan hal yang penting. Yang penting adalah bagian yang pertama. Iya, Tuhan Allah
tidak menyayangkan anaknya, dia serahkan untuk saya, untuk saudara. Itu bagian yang terpenting. Yang lain-lain itu penting juga, tapi enggak terlalu. Oleh karena itu jangan fokus pada hal-hal yang semacam itu. Ya, oh kalau gitu Kak Roslin mau ngajarin kita enggak usah kerja. Enggak, itu aku enggak ngajarin kamu kayak gitu, bukan. Ya. Orang hidup pasti berjuang untuk mempertahankan hidup. Ya. Tapi ingat, sumber kehidupanmu bukan yang lahiriah. Sumber kehidupanmu adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Apa gunanya semua orang memiliki seluruh dunia ini, tapi ia kehilangan nyawanya? Engkau boleh punya seluruh dunia. Ya, tapi saya mau katakan satu hal, seberapa banyak pun uangmu tidak bisa membeli kehidupan. Hidup datangnya dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, Yesus itu adalah kehidupan. Engkau dan aku butuh Yesus dalam hidupmu. Itu yang saya mau katakan. Itulah keselamatan. Jangan mengejar apa yang ada di dalam dunia. Dunia sementara. Suatu saat engkau akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu pasti. Karena itu, yuk hargai keselamatanmu. Hargai keselamatanmu, pegang keselamatanmu sampai dia menjemput engkau pulang. Dan selama engkau diberi kesempatan untuk berada di dalam dunia ini, jadilah pribadi yang bisa menyelamatkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita adalah orang-orang, sorry ya, kalau saya katakan, tahu dirilah. Ya, mari kita mengerti. Ya, saya ada karena Tuhan. Saya diselamatkan karena Tuhan. Saya memiliki jaminan hidup yang kekal karena Yesus telah mati untuk saya. Dan menjadi tugas saya adalah berjalan bersama Dia untuk melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah mencium persembahan Nuh yang harum. Hatinya disenangkan. Hatinya sukacita. Dan kalau boleh saya tanya sama kita hari ini. Kalau gitu di zaman aku sekarang, kira-kira Tuhan Allah paling suka persembahan yang kayak apa ya? Mungkin kita berkata, pujian dan penyembahanku yang terbaik. WL berkata, penyembahanku yang terindah bagi Tuhan. Singers berkata, pujian penyembahanku dari hati yang tulus untuk Tuhan. Apakah itu persembahan yang terbaik? Ya, baik. Baik. Penting, penting. Perlu pujian dan penyembahan? Perlu. Tapi Alkitab tidak pernah berkata, dengan Roslin menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah, maka surga bersuka cita. Tidak pernah. Apakah Tuhan Allah tidak mau dipuji dan disembah? Harus. Harus. Kita lakukan itu harus. Ya, dengan sungguh-sungguh. Saya kembali kepada Nuh sebentar. Kalau Nuh dia mempersembahkan persembahannya tadi untuk siapa? Bukan untuk dirinya loh. Ya, bukan karena dia ingin mendapat sesuatu dari Tuhan. Bukankah hari-hari ini berkata, ayo kita masuk di dalam hadirat Tuhan supaya kau mengalami mujizat Tuhan. Salahkah itu? Tidak. Tapi saya mau katakan lagi. Ketika si Roslin ini menaikkan pujian dan penyembahan,
tidak pernah tercatat bahwa surga bersukacita. Mungkin Tuhan Allah bersukacita, iya. Tapi seluruh isi surga, kapan bersukacita? Ini penting. Ya, kapan surga bersukacita? Saya melihat ini dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 5 sampai 7. Injil Lukas pasal 15 ayat 5 sampai 7. Dikatakan seperti ini. Ya, ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, 100 domba, 1 hilang. Dan kalau ia telah menemukannya, yaitu segembala, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Perhatikan ayat 7, ini kata Yesus. Aku berkata kepadamu, Roslin, aku berkata kepadamu jemaat IRC, aku berkata kepadamu umat Tuhan. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Perhatikan, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya boleh menyimpulkan, apa yang paling disukai oleh Tuhan Allah ketika saudara dan saya mempersembahkan jiwa-jiwa yang terhilang untuk Dia. Ketika saudara dan saya mempersembahkan domba-domba yang sesat untuk Dia, itu adalah bau yang paling harum yang dicium oleh Allah. Kenapa? Ingat bahwa Tuhan Allahmu dan Tuhan Allahku tidak menghendaki seorang pun binasa. Ini tugas kita. Ya. Ini tugas kita. Apa tanda syukurmu kepada Tuhan? Karena engkau sudah diselamatkan. Mari kita jadikan ini sebagai korban kita kepada Tuhan. Mempersembahkan yang tersesat. Mempersembahkan yang terhilang untuk Tuhan. Mari kita berjuang. Matikan rasa malu di dalam diri kita untuk menyaksikan tentang Yesus. Matikan itu. Ya. Mari kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Biarlah ini menjadi korban persembahan kita yang harum, yang dicium oleh Tuhan. Saya percaya semua kita pada pagi hari ini sudah mengerti dan sudah tahu bahwa kita adalah orang yang diselamatkan dan kita diutus untuk menyelamatkan yang lain. Buatlah dalam hidupmu korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Aku sangat bersyukur dan saya sangat bersyukur karena saya menjadi bagian dari orang yang diselamatkan sama seperti saudara. Dan saya pun berkata, hanya ini Tuhan yang bisa aku persembahkan. Segenap hidupku menjadi alat-Mu. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan
Mari sejenak kita merenungkan apa yang telah kita dengar pada hari ini. Kita melihat kisah Nuh yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban yang terbaik. Dia mempersembahkan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari pagi ini, demikian pun dengan kita. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu hidupmu yang siap untuk dipakai sebagai alat kerajaannya. Pergi dan cari satu orang berdosa. Dan biarlah surga bersuka cita ketika engkau menemukannya. Haleluya. Ini adalah persembahan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Saudara yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Kita mau katakan, sungguh Tuhan, aku berterima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan bagiku. Dan inilah hidupku. Aku mau serahkan untuk menjadi alat-Mu. Pakai aku Tuhan, sehingga aku boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku,
Saudara, sungguh ini menjadi doa kita bersama. Bahwa kita mempersembahkan hidup kita menjadi alat Tuhan. Pergi dan selamatkan yang berdosa. Pergi dan temukan yang terhilang. Pergi dan ambil yang tersesat. Itulah bagianmu dan bagianku. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk pengorbanan yang sempurna yang Tuhan Yesus telah kerjakan untuk menyelamatkan kami. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami mau Kau pakai sebagai alat di dalam tangan-Mu. Dan biarlah itu menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus telah dicurahkan bagi kami. Tolong kami untuk menjadi umat-Mu yang dengar akan tuntunan Roh. Sehingga kami boleh senantiasa hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu tercurah bagi seluruh jemaat-Mu, bagi setiap orang yang saat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saya rindu kita bersama-sama kembali berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Anggur Baru Tercurah. Sungguh-sungguh kita imani bahwa Tuhan mencurahkan Roh-Nya atas kita untuk kita bekerja buat Tuhan. Amin. Haleluya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, Berkati yang di kiri kanan. umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Lagi katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, Berkati diri kanan saudara. umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Dengan tetap berdiri kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita akan sama-sama berdoa untuk setiap jemaat. Biarlah setiap jemaat yang ada di tempat ini, dimanapun jemaat Tuhan berada, sungguh-sungguh di hari-hari ini, sungguh-sungguh diberi kekuatan dan tetap semangat untuk berjuang melewati hari-hari sulit. Dan yang kedua kita akan berdoa untuk para misionari yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bahkan secara khusus yang dari IRC, kita berdoa supaya tetap ada semangat penginjilan di dalam diri setiap mereka, meskipun di dalam tantangan yang begitu luar biasa dan kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Mari saudaraku, kita berdoa untuk jemaat Tuhan dengan bersuara, dengan suara yang keras kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa
untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Sungguh-sungguh biarlah Tuhan, Kau membawa kami untuk semakin hari, semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengerti akan rencana Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri setiap kami. Bawa kami untuk mengalami Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Ada semangat di dalam diri setiap jemaat untuk mengikut Tuhan dan mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Tolong kami Tuhan setiap hari. Kami boleh memiliki disiplin rohani yang baik. Sehingga kami semakin hari bisa bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami boleh selalu tekun di dalam doa. Kami boleh haus akan firman-Mu. Kamu boleh setiap hari Tuhan merindukan ada di dalam hadirat Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Saudaraku yang mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit. Boleh menumpangkan tangan-Mu di bagian yang sakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang sakit saat ini kami perkatakan ada kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit apapun yang dialami oleh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, semua sakit pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, aliran kesembuhan terjadi. Saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau datang untuk orang-orang yang hancur hatinya. Dan biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan pemulihan demi pemulihan Tuhan. Engkau tahu hati mereka. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu atas setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita untuk terus mengikut Tuhan. Ada sukacita dan semangat untuk terus berjuang. Untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Tolong kami untuk kami bersemangat untuk memberitakan Injil-Nya Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit ini, di mana kami sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Tuhan, tolong kami siap dan tolong kami bersemangat terus memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk para misionari. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi kita nyanyikan. Tak akan pernah ku sesali. Biarlah ini menjadi doa kami untuk para setiap misionari. Dimanapun saat ini engkau berada, yang sedang berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Lembah air mata, ku saksikan
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami berdoa untuk setiap misionari IRC yang tersebar di mana-mana, juga seluruh penginjil di dunia Tuhan. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas mereka, Amin. membakar kehidupan mereka, sehingga rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak kesulitan yang mereka alami. Tapi kami percaya Tuhan kami yang besar, Tuhan yang mereka beritakan akan senantiasa menyertai mereka. Amin. Biarlah Engkau tetap memegang mereka, memimpin, menuntun, menyertai pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun atas mereka, urapan yang dahsyat. Dimanapun mereka berada, pemberitaan Injil yang mereka lakukan akan membebaskan banyak orang dari belenggu dosa, akan membawa setiap jiwa-jiwa untuk Tuhan. Tuhan, pimpin mereka. Kami berdoa, jangan ada satupun di antara penginjil-penginjil ini yang gugur, melainkan mereka bertambah menyala-nyala melayani Tuhan, memenangkan setiap jiwa bagi Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segala yang dibutuhkan di dalam kehidupannya, di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan jasmani, juga Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus untuk berjalan kemana-mana mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya Injil ini akan tersebar di seluruh dunia. Nama Tuhan didengar di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya Engkau Tuhan menguduskan setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu, kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah juga boleh berdiri. Kak Evata akan berdoa untuk saudara sekalian. Kita akan nyanyikan selamat ulang tahun untuk saudara yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia.
Kami bersyukur bagi saudara-saudari kami yang boleh bersuka cita merayakan ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun akan terus memegang mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat Tuhan. Dengan segala yang terbaik darimu, kami percaya berkat-Mu melimpah-limpah bagi saudari kami. Dan terutama kami berdoa agar saudara-saudari kami terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Amen. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Buka hatimu, buka tanganmu, dan kiranya engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, terima berkat ini. Sungguh, Allah memperhatikan kamu. Memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menuntun berjalan bersamamu. Memberikan damai sejahtera. Dan Roh Kudus-Nya memberimu semangat, kuasa, dan penghiburan, dan sukacita hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda sudah menikmati berkatnya? Sharing di kolom komentar ya. Tetaplah tekun beribadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.